Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara anugerah yang Allah berikan kepada hambanya adalah kelezatan di dalam beribadah, yaitu seorang hamba merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan kalbu, lapang dadanya ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelezatan yang dirasakan oleh seorang hamba ketika beribadah itu berbeda-beda tergantung dari kekuatan dan kelemahan imannya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka Allah akan jadikan hidupnya baik. Allah akan berikan balasan pahala yang lebih baik dibanding apa yang telah dia kerjakan. Nabi SAW juga bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arif Nabi sholat." Bangkitlah Bilal, tenangkanlah kita dengan sholat. Masya Allah ya. Kenapa? Karena beliau itu merasakan kelezatan, kebahagiaan hati yang tinggi di dalam ibadah sholat. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat malam sangat panjang, sampai kakinya bengkak, pecah-pecah. Kenapa? Karena ketika beribadah salat beliau merasakan, ya, ini bukti bahwasanya ibadah itu, ya, ibadah salat ya, terutama itu membuat hati seorang hamba itu merasa bahagia. Ketika bermunajat kepada Allah, hatinya tenang. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa ketaatan itu memiliki kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahbu ilaihi mimma siwahuma." 3 perkara yang apabila terdapat pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Wa an yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Tidaklah seseorang mencintai orang lain kecuali karena Allah. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan tidaklah seorang membenci kembali kepada kekufuran sama seperti bencinya, ya, ketika dirinya apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Disebutkan, ya, bahwasanya meraih kelezatan ketika beribadah itu memiliki sebab-sebab. Ya, sebab-sebab untuk meraih kelezatan dalam beribadah. Yang pertama, hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatul littaqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan engkau sabar di atasnya. Kami tidak minta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Kemudian yang kedua, untuk meraih kelezatan dalam beribadah, yaitu menjauhi dosa-dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Karena sesungguhnya kemaksiatan adalah dinding yang menghalangi seseorang merasakan kelezatan beribadah. Ya, karena dosa dan maksiat itu melahirkan kekerasan hati. Ya, kekasaran, kekeringan jiwa, kegersangan jiwa. Maka ya hendaknya kita semaksimal mungkin menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, sebab untuk meraih kelezatan dalam beribadah, hendaknya dia meninggalkan makanan dan minuman serta perkataan yang terlalu berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian di antara sebab meraih kelezatan dalam beribadah, hendaklah seorang hamba merasakan bahwa ibadah yang dilakukannya, entah itu sholat, entah itu puasa, baca Quran, berbakti kepada orang tua, puasa, haji, dan seterusnya, itu sebagai wujud ketaatan dirinya kepada Allah, ya, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dan perbuatan itu, ibadah kita itu disenangi oleh Allah. Dan inilah ya, ibadah inilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebab meraih kelezatan dalam beribadah, hendaknya seorang hamba menyadari bahwa semua ibadah yang dilakukannya ini tidak akan sia-sia, tidak akan menghilang. Sebagaimana punahnya harta dunia, jabatan, ya, itu semua akan hilang, akan meninggalkan. Akan tetapi ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Maka barang siapa yang menyadarinya, niscaya dia tidak akan menghiraukan jika dia gagal di dalam meraih dunianya. Dan dia akan merasa senang dengan ibadah yang telah dirasakan manisnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dan dia dalam ya keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir ya akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk melaksanakan ya atau meraih kelezatan dalam beribadah ya, dengan sebab-sebab yang telah kita pelajari tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa istiqamah di atas ibadah, kita merasakan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.